Baik, selamat sore kepada Ibu Eni Mariani selaku dosen pengajar di mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi yang sudah kami cari, yaitu mengenai pembelian, pemakaian, dan penentuan harga pokok bahan baku. Nah, sebelum kami lanjut menjelaskan materi yang telah kami kumpulkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimade Ayumira Utami, nomor absen 19, selaku moderator. Saya Putu Wilya Purnawasari, nomor absen 4. Nama saya Adit, nomor absen 10. Saya Nikaderini Lestari, absen 12. Saya Iputu Aris Jayadi, absen 26. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai pembelian bahan baku, yang kedua pemakaian bahan baku, dan yang ketiga yaitu penentuan harga pokok bahan baku dengan metode periodik dan perpetual. Untuk materi yang pertama mengenai jurnal pembelian bahan baku akan saya jelaskan. Jurnal pembelian merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi pembelian, baik pembelian yang dilakukan secara kredit, tunai, retur, diskon, ataupun potongan pembelian. Pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan akan selalu dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan harga pokok dari bahan baku tersebut. Harga pokok bahan baku adalah harga perolehan, yaitu harga untuk memperoleh bahan baku tersebut. Pembelian bahan baku dan supplies dimulai dari pembuatan pesanan pembelian oleh bagian pembelian dan mengirimkannya kepada supplier. Apabila bahan dan supplies yang dipesan telah datang, bagian seksi gudang akan membuatkan dokumen berupa bukti penerimaan barang setelah diperiksa kecocokan jumlah dan kualitas barang yang dibeli. Faktur pembelian dari supplier bersama pesanan pembelian dan bukti penerimaan barang diberikan kepada Departemen Akuntansi untuk dibuat jurnal dan memasukkannya ke dalam rekening buku besar pembantu, yaitu kartu persediaan. Nah, untuk jurnal pembelian bahan dan suplai secara kredit, yaitu di jurnal persediaan bahan baku dicatat di sisi debit, persediaan bahan penolong dicatat di sisi debit, persediaan suplai pabrik dicatat di sisi debit, pada hutang dagang dicatat di sisi kredit. Nah, apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka jurnalnya yaitu kas dicatat di sisi kredit. Nah, selanjutnya untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya Adit. Untuk Adit, saya persilakan. Oke, jadi berikut pada tanggal 30 Januari 2010, PT Sedari membeli bahan seharga 500.000 secara tunai. Biaya angkut yang dibayar untuk membawa bahan sampai ke gudang adalah sebesar 100.000. Maka, jurnal biaya angkut jika dibeli secara tunai adalah pembelian bahan baku sebesar 500.000 dan bahan angkut pembelian sebesar 100.000 pada kas sebesar 600.000. Lalu, jurnal biaya angkut jika dibeli secara kredit adalah pembelian bahan baku sebesar 500.000, biaya angkut pembelian sebesar 100.000 dan pada utang dagang sebesar 600.000. Next. Oke, dalam akuntansi, harga pokok bahan baku terdapat dua jenis potongan pembelian yang mempengaruhi penentuan harga pokok di bahan baku, yaitu potongan perdagangan atau trade discount, dan yang kedua ada potongan tunai atau cash discount. Dalam kasus ini, terdapat dua metode pencatatan yang umum digunakan sehubungan dengan adanya potongan tunai maupun syarat kredit tadi. Yang pertama, ada metode bruto, yang merupakan metode mencatat persediaan dengan harga tercantum pada faktur tanpa memperhitungkan potongan tunai yang disyaratkan. Contohnya adalah, pada tanggal 1 Desember 2019, sebuah perusahaan membeli bahan baku seharga 500.000 dengan syarat pembelian dalam transaksi tersebut adalah 2/10 dan N/30. Kemudian, utang dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2019 sehingga ada potongan pembelian sebesar 2%. Jika dicatat dengan metode bruto, maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 Desember, yaitu pembelian sebesar 500.000 pada utang dagang sebesar 500.000. Lalu pada saat pembayaran tanggal 10 Desember, jurnalnya adalah utang dagang sebesar 500.000
pada potongan pembelian sebesar 100.000 dan kas sebesar 490.000. Lalu yang kedua ada metode neto. Metode neto merupakan metode di mana pembelian bahan baku dicatat dengan harga faktur bruto dikurangi dengan potongan tunai yang telah direncanakan akan diambil. Contohnya adalah pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan membeli bahan baku seharga 500.000 dengan syarat pembayaran dalam transaksi tersebutlah 2/10 dan N/30. Kemudian, utang dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2019 sehingga ada potongan pembelian sebesar 2%. Lalu jika dicatat dengan metode itu, maka jurnalnya ada sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2019, jurnalnya ada pembelian sebesar 490.000 pada utang dagang sebesar 490.000. Lalu yang pada tanggal 10 Desember dicatat dengan utang dagang sebesar 490.000 dan kas pada 490.000. Itu tadi materi dari metode bruto dan itu saya kembalikan ke Alimia. Baik, terima kasih Adit. Untuk materi selanjutnya mengenai jurnal pemakaian bahan akan dijelaskan oleh teman saya, Willia. Willia, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pemakaian bahan. Jurnal pemakaian bahan merupakan jurnal untuk mencatat bahan baku yang digunakan dalam setiap pemesanan. Pemakaian bahan baku dilakukan oleh fungsi produksi. Pengeluaran bahan baku ini harus dicatat dalam kartu persediaan bahan baku. Prosedur pemakaian bahan baku diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada prosedur permintaan bahan. Dalam prosedur ini, fungsi bagian penyimpanan atau gudang biasanya berasal dari fungsi produksi. Berdasarkan bukti permintaan bahan, karyawan pemegang kartu persediaan bahan mencatat pada bagian keluar dan selanjutnya dibukukan ke kartu harga pokok pesanan dan laporan biaya produksi atau daftar biaya overhead pabrik per bagian. Yang kedua yaitu pada prosedur penerimaan bahan. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan bahan untuk melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok apabila bahan yang sudah diterima sesuai dengan yang dipesan. Untuk meminta bahan baku, bahan penolong, supplies pabrik, dan barang lainnya yang diperlukan untuk mengolah produk yang dipesan pembeli, Departemen Produksi memerlukan mengisi dokumen utang permintaan bahan kepada seksi gudang bahan. Utang permintaan bahan untuk meminta bahan baku akan menunjukkan bagian yang meminta, serta elemen dan jumlah satuan bahan baku yang diminta, serta pesanan yang memerlukan bahan baku tersebut. Dalam dokumen ini akan dikirim kepada Departemen Akuntansi. Dokumen utang permintaan bahan tersebut akan diisi harga perolehan, satuan, dan jumlah totalnya oleh seksi akuntansi biaya untuk dasar pembuatan jurnal dan memasukkan ke dalam kartu persediaan bahan baku dan kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Berikut jurnal pemakaian bahan baku yaitu barang dalam proses biaya bahan baku di sisi debit pada persediaan bahan baku di sisi kredit. Nah, selanjutnya yaitu pemakaian bahan penolong. Utang permintaan bahan untuk bahan penolong menunjukkan bagian yang diminta, elemen, dan jumlah bahan penolong diminta. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan pada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnal pemakaian bahan penolongnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit pada persediaan bahan penolong di sisi kredit. Selanjutnya yaitu ada pemakaian supplies pabrik. Prosedur pemakaian supplies pabrik sama dengan prosedur pemakaian bahan penolong. Setelah dokumen dilengkapi, akan dibuat jurnal dan dimasukkan ke kartu persediaan supplies pabrik dan kartu persediaan supplies pabrik dan kartu biaya overhead pabrik. Jurnal pemakaian supplies pabriknya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit pada persediaan supplies pabrik di sisi kredit. Adapun contoh soalnya yaitu PT King merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi pakaian.
Untuk itu, PT King menggunakan biaya bahan baku langsung sebesar 10 juta dan biaya bahan penolong sebesar 3 juta untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Buatlah jurnal pemakaian bahan. Nah, jurnal pemakaian bahan bakunya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku di sisi debit sebesar 10 juta pada persediaan bahan baku di sisi kredit sebesar 10 juta. Untuk jurnal pemakaian bahan penolongnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit sebesar 3 juta pada persediaan bahan penolong sebesar di sisi kredit sebesar 3 juta. Demikian materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Willia. Untuk materi selanjutnya mengenai penentuan harga pokok bahan dengan metode periodik akan dijelaskan oleh Leni. Untuk Leni, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga pokok bahan baku secara periodik. Dalam metode periodik ini, pembelian bahan baku dicatat di rekening pembelian bahan baku. Jika terdapat persediaan awal bahan baku, maka persediaan awal tersebut dicatat di rekening terpisah, yaitu persediaan bahan baku awal. Pembelian ditambah dengan persediaan awal menghasilkan bahan baku yang siap digunakan. Harga pokok bahan baku yang digunakan dihitung dengan mengurangkan bahan baku yang siap digunakan dengan nilai persediaan akhir bahan baku. Penentuan harga pokok bahan baku terdapat beberapa metode. Yang pertama itu metode first in first out atau FIFO, atau dalam bahasa Indonesia itu metode masa pertama keluar pertama. FIFO adalah metode untuk menentukan harga pokok bahan baku dengan asumsi biaya per unit bahan baku yang pertama kali masuk ke gudang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku pertama yang digunakan. Bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, asumsi biaya tidak harus bersamaan dengan fisik bahan baku dalam produksi. Yang kedua yaitu last in first out atau LIFO, atau metode masuk terakhir keluar pertama. LIFO adalah metode untuk menentukan harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi dengan asumsi biaya per unit bahan baku yang baru dimasukkan ke dalam stok gudang. Digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali digunakan dalam produksi. Yang ketiga yaitu moving average method atau metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara menghitung harga rata-rata persediaan bahan baku di suatu gudang dengan membagi total biaya bahan baku dengan jumlah unit. Setiap kali ada pembelian yang biaya yang berbeda dengan biaya rata-rata persediaan di gudang, harus dihitung biaya rata-rata per unit yang baru. Biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dihitung dengan mengalihkan jumlah unit bahan baku yang digunakan dengan biaya rata-rata per unit bahan baku di gudang. Karena dalam penghitungan bahan baku karena dalam menghitung harga rata-rata stok bahan baku menggunakan jumlah bahan baku sebagai angka penimbangannya. Selanjutnya itu contoh soal. Dan contoh soalnya itu data mengenai bahan baku PT Makmur Jaya selama 2 minggu pertama bulan Agustus tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama itu tanggal 1 bulan Agustus persediaannya itu 8.000 kg, harganya itu 1.000. Yang kedua yaitu tanggal 8 bulan Agustus melakukan pembelian bahan baku sebesar 12 kg, harganya itu 1.200. Yang ketiga yaitu tanggal 9 bulan Agustus masuk proses produksi sebanyak 15 kg. Dari data di atas, hitungan biaya bahan baku yang masuk proses produksi dan berapa nilai persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama yaitu metode FIFO. Tanggal 1 bulan Agustus, 8.000 kg dikali 1.000
sama dengan 8 juta. Selanjutnya itu tanggal 8 bulan Agustus diambil yang itu 7.000 gram dikali 1.200 sama dengan 8.400. Biaya bahan bakunya itu 15 gram sama dengan 16.400. Didapatnya itu dari 8 juta ditambah 8.400 sama dengan 16.400. Jadi persediaan akhir itu 15 kilogram dikali 1.200 sama dengan 6 juta. Yang keduanya itu metode LIFO. Metode LIFO itu diambil dari tanggal 8 bulan Agustus. Per unitnya dia diambil 12 kilogram dikali 1.200 sama dengan 14.400. Selanjutnya itu tanggal 1 bulan Agustus diambil sebesar 3.000 kilogram dikali 1.000 sama dengan 3 juta. Biaya bahan bakunya itu 15 kilogram sama dengan 17.400. Didapatnya itu dari 14.400 ditambah 3 juta sama dengan 17.400. Persediaan akhirnya itu 15 kilogram dikali 1.000 sama dengan 5 juta. Selanjutnya itu metode average-nya ini diambil dari tanggal 1 bulan Agustus, 8.000 kilogram dikali 1.000 sama dengan 8 juta. Tanggal 8 bulan Agustus, 12 kilogram dikali 1.200 sama dengan 14.400. Baru per unitnya itu ditambah 8.000 kilogram ditambah 12.000 kilogram sama dengan 20 sama dengan 22.400. Lalu kita mencari rata-ratanya itu 20.400 dibagi 20 kilogram sama dengan 1.120. Jadi biaya bahan bakunya itu 15 kilogram dikali 1.120 sama dengan 16.800. Jadi persediaan akhirnya itu 500 gram dikali 1.120 sama dengan 560. 5.600. Jadi dia persediaan setiap metodenya itu FIFO sebesar 6 juta, LIFO sebesar 5 juta, average sebesar 5.600. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Leni penjelasannya. Materi berikutnya mengenai penentuan harga pokok bahan dengan metode perpetual akan dijelaskan oleh Aris. Kepada Aris, saya persilakan. Baik, sistem pencatatan perpetual merupakan suatu sistem pengolahan persediaan yang pencatatannya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga mutasi persediaan selama satu periode dan setiap saat jumlah maupun nilai persediaan selama satu periode termonitor dan dapat diketahui tanpa melakukan secara fisik. Pada sistem ini, pembelian bahan baku dicatat dalam rekening persediaan bahan baku. Bila terdapat persediaan awal, maka persediaan awal tersebut termasuk juga pada rekening persediaan bahan baku. Pada sistem ini, harga pokok bahan yang digunakan untuk berproduksi ditentukan pada saat pemakaian bahan baku. Saldo dari rekening persediaan bahan baku menunjukkan harga pokok bahan baku yang siap digunakan. Jadi, dalam sistem ini, baik harga pokok bahan yang digunakan maupun nilai persediaan langsung ditentukan pada saat pemakaian ataupun saat pembelian. First in, first out method. Metode masuk pertama, keluar pertama. Metode FIFO adalah sebuah metode penilaian persediaan barang, di mana di barang tersebut disesuaikan berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. Yang kedua, ada metode last in, first out method, atau metode masuk terakhir, keluar pertama. Metode yang dipakai sebagai sistem pencatatan persediaan barang dagang yaitu di mana biaya per unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian terakhir. Yang terakhir, average method, atau metode rata-rata. Metode perpetual average atau biaya rata-rata dapat digunakan untuk mengelola persediaan dagang dengan menghitung biaya rata-rata pada setiap jenis barang ketika terjadi pembelian. Adapun contoh soalnya, saya akan tampilkan di Google Meet. Bisa saya presentasikan? Oke.
Silakan untuk Aris menampilkan contoh soal beserta jawabannya. Baik, ini adalah contoh soal dari sistem pencatatan perpetual. PT Saburai melakukan perlakuan atau pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal keterangan kuantitas harga 2 Januari persediaan awal 200 unit Rp9.000. Pada tanggal 10 Maret pembelian 300 unit Rp10.000. 5 April penjualan 200 unit sebesar Rp15.000. 7 Mei penjualan 100 unit sebesar Rp15.000. Tanggal 21 September pembelian 400 unit sebesar Rp11.000. 18 November pembelian 100 unit Rp12.000. 20 November penjualan 200 unit Rp17.000. 10 Desember penjualan 200 unit Rp8.000. Jadi berikut adalah jawaban metode FIFO. Jika kurang jelas, videonya bisa di stop. Dan ini adalah jawaban dari metode LIFO. Dan yang terakhir adalah jawaban dari metode F-break. Baik, sekian dari materi saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Aris atas penjelasannya. Bisa di stop share screen? Baik, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan kami tadi, nah dapat saya simpulkan, dalam menentukan biaya bahan baku, kita perlu mengetahui tentang cara menghitung maupun menjurnal pembelian, pemakaian bahan baku, serta pencatatan untuk harga pokok bahan baku. Untuk pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan akan selalu dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan harga pokok dari bahan baku tersebut. Nah, untuk jurnalnya, yaitu persediaan bahan baku dicatat di sisi debit dan hutang dagang pada sisi kredit. Kemudian, dalam pemakaian bahan baku, jurnal yang digunakan untuk mencatat bahan baku yang dipakai dalam setiap pemesanan. Untuk jurnalnya, yaitu barang dalam proses atau biaya bahan baku dicatat di sisi debit dan persediaan bahan baku dicatat di sisi kredit. Kemudian untuk pencatatan harga pokok bahan baku terdapat dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Pada masing-masing metode tersebut, baik metode periodik maupun metode perpetual, terdapat beberapa metode lagi, yaitu yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, yang kedua LIFO atau last in first out, dan yang ketiga yaitu average atau rata-rata. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 yang dapat dijelaskan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.